Oke, balik lagi di video saya kali ini. Adapun maksud saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari satu mata kuliah yang saya tempuh. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahril, salah satu mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui tentang ketertarikan mahasiswa ataupun pelajar ataupun mahasiswi agar supaya tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah. Sebelumnya, adapun tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini, pada video kali ini, yaitu upaya agar tertarik untuk menulis karya ilmiah. Dan tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Terus beberapa poin yang terdapat dalam tugas ataupun video kali ini yaitu latar belakang sendiri yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah sendiri adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh pelajar ataupun mahasiswi ataupun mahasiswa yang sedang menempuh studi kegiatan ataupun berbagai jurusan yang diambil. Ayal banyak sekali manfaat-manfaat yang terkandung dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri, mulai dari mencakup bagaimana caranya agar mencari sesuatu informasi dengan cara melakukan penelitian dan menggunakan beberapa data hingga memperoleh informasi yang empiris ataupun melakukan interaksi langsung dengan narasumber ataupun turun langsung di lapangan dengan melakukan analisis kegiatan yang akan diteliti. Terus sedangkan poin yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah kita ambil dari tema yang berkaitan dengan tema yang di atas yang sebelumnya kita bahas, yaitu bagaimana upaya agar tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah itu sendiri. Terus metode penelitian yang kita teliti pada kesempatan ini yaitu kemudian penelitian dilakukan melalui menggunakan studi pustaka maksudnya, di mana penulis menelusuri, mengumpulkan dan menganalisis beberapa referensi-referensi terkait seperti buku, jurnal, dan website yang berkenaan dengan penelitian. Terus selanjutnya kalau misalkan ingin mengetahui langsung bisa baca kiri. Terus yang selanjutnya mengenai pembahasan. Pembahasan di sini sebelumnya penulisan ilmiah adalah sesuatu hal yang menarik untuk dipelajari ataupun dikerjakan, karena mengingat banyak sekali manfaat ketika kita sedang menulis karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah sendiri berupa skripsi, tesis, jurnal, dan laporan, dan beberapa jenis tulisan ilmiah tersebut sama-sama memiliki tujuan ataupun itu sama-sama melakukan penelitian terhadap suatu objek yang mau diteliti. Terus sedangkan poin yang selanjutnya yaitu masuk dari tulisan ilmiah menurut para ahli ataupun referensi-referensi yang kita ambil menurut para pakar ataupun para ahli tersebut. Seperti halnya menurut Munawir Syamsuddin 1994, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu dan dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Sedangkan menurut beberapa para ahli lainnya seperti Jamilah dan Samsuriga 1994 sama-sama mengatakan ataupun memaparkan bahwa ragam karya ilmiah terdiri atas beberapa fungsi jenis berdasarkan fungsinya, terus yang sesuai dengan apa yang kita lihat pada video kali ini, mungkin bisa dilihat langsung. Terus poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat dalam menulis sebuah karya ilmiah. Adapun di sini saya akan memaparkan berbagai macam ataupun beberapa tujuan dari menulis karya ilmiah dan manfaat dari menulis sebuah karya ilmiah seperti sebagai wahana untuk melatih ide tersurat, hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis, dan selanjutnya
poin kedua, ketiga, keempat, kelima. Sedangkan manfaat karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Terus yang poin yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Sedangkan poin yang selanjutnya, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sama-sama membahas mengenai manfaat karya sebuah karya. Terus yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini dapat kita tarik dari pembahasan kita dari awal, yaitu bisa kita simpulkan yaitu pelajar dan mahasiswa yang ikut berperan dalam penulisan sebuah karya ilmiah pasti adanya sebuah tatanan ataupun hambatan. Oleh sebab itu, sebagaimana hasil dari penemuan dari analisis ataupun penelitian itu, agar sekiranya memberikan beberapa pemahaman tentang banyaknya manfaat ataupun tujuan ketika sedang menulis sebuah karya ilmiah. Dan kesimpulan juga bisa kita simpulkan sendiri sesuai dengan apa yang saudara-saudara sekalian dengar dari pembahasan ataupun dari materi-materi yang kita pelajari dari video kali ini. Terus sarannya seperti halnya pada umumnya, pelajar ataupun mahasiswa sebaiknya membangun motivasi yang ada dalam dirinya sendiri dan membangun jiwa kepengetahuan kepada sesuatu hal yang dinilai sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri, dan banyak mengakses berbagai macam kajian-kajian dari referensi-referensi yang ada, kemudian dapat sekiranya mengubah pola pikir dan meningkatkan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti penggunaan media sosial yang berlebihan yang sama sekali tidak mempunyai manfaat. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin sudah habis. Nah, mungkin itu beberapa penjelasan dari saya tentang bagaimana caranya agar supaya pemuda ataupun mahasiswa dan mahasiswi agar tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah. Dan karya ilmiah sendiri yang memang banyak sekali memiliki ataupun manfaat ataupun tujuan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah itu sendiri. Oke, sekian dari video saya pada kesempatan ini, video yang berkaitan dengan untuk memang salah satu tugas mata kuliah yang berjudul analisis data kualitatif dan kuantitatif. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.